Baik, terima kasih. Teman-teman sekalian, kita lanjutkan sebentar. Ini ada beberapa materi yang saya selesaikan. Jadi kembali lagi ke tadi slide saya. Nah, jadi kita lanjutkan sebentar bahwa ini adalah kemudian yang kita lihat bahwa kemudian ketika Al-Fatih mengumpulkan pasukan-pasukannya, beliau bersiap untuk menaklukkan Konstantinopel dan kemudian menyegel Konstantinopel dari segi geopolitis. Nah, ini adalah kemudian yang sudah dibangun oleh beliau. Kita review saja. Ini adalah benteng Rumeli Hisa. Nah, ketika kemudian semua ini sudah dibangun, tapi tetap saja yang namanya anak muda pasti punya suatu hambatan. Apa hambatan mereka? Nah, ini adalah hambatannya. Namanya tembok Konstantinopel. Jadi seandainya Bapak Ibu sekalian, ketika ada satu bangunan pertahanan di dunia yang kemudian bisa menahan segala macam gempuran dalam jangka waktu 1123 tahun, Anda sedang menatap dia. Ini adalah tembok Konstantinopel, menahan serangan 1123 tahun. Berapa lama? 1123 tahun. Perawan, bayangkan. Kok bisa begitu? Bayangkan aja, tingginya sekitar 18 meter. Jadi 18 meter tingginya. Jangan bayangkan tahun 2012, bayangkan tahun sekitar 600-an ketika ini terjadi. Tahun 300-an sampai tahun 1400-an. Ini seperti gedung berlantai 6. Jadi 18 meter. Jadi kalau ada artis di sana, kira-kira artisnya segede begini. Dan ternyata nggak hanya kemudian tingginya 18 meter. Ketika kemudian dipotong secara melintang, maka ini 3 lapis. Lapis yang pertama ini adalah kemudian parit yang 20 meter kemudian lebarnya, dalamnya sekitar 10 meter. Jadi kalau Anda naik kuda harus berhenti di sini. Anda nekat kemudian berenang akan dipanah dari sini. Anggap Anda bisa mengelakkan panahnya, manjat kemudian puluh penjaga, Anda akan dipanah lagi dari sini. Tingginya sekitar 5 meter, lebarnya sekitar 3 meteran. Anda bisa manjat pun akan dipanah lagi dari atas. Ini tingginya sekitar 8 meter, lebarnya sekitar 5 meter. Dan kalaupun Anda bisa manjat, ada di sini yang menanti dengan pedang-pedang mereka. Nah, ini adalah kemudian yang dihadapi oleh Muhammad Al-Fatih. Pertahanan yang tidak kemudian bisa tertembus selama 1123 tahun. Kalau Anda jadi Muhammad Al-Fatih, siapa ini kira-kira? Siapa kira-kira? Pakai bom? Gak bisa, gak ada bom. Gimana lagi? Pakai tangga, lempar batu dari atas. Gimana lagi kira-kira? Lewat bawah, usul bagus. Saudara yang pernah coba lewat bawah. Orang Serbia mencoba kemudian buat terowongan lewat bawah, kemudian mereka berharap kemudian muncul di sini dan ngagetin orang-orang di sana. Tapi ternyata orang-orang Konstantinopel lebih pintar. Apa yang mereka lakukan? Mereka pasang kemudian baskom di setiap 1,5 meter atau 1 meter, kemudian mereka isi air. Kemudian ketika kemudian mereka sudah penuhi itu kemudian dengan baskom, setiap ada yang kemudian lewat bawah gali terowongan, maka air akan bergetar teret. Nah, dia tahu siapa yang kemudian gali, arahnya kemana, kemudian munculnya di mana bisa diprediksi, bangun kemudian lubang counter attack, kemudian bakar di bawah hidup-hidup. Bukan usul yang bagus. Terus gimana lagi kira-kira? Pakai doa istighosah, nggak selesai pakai doa istighosah. Nah, kalau itu kita lihat, pakai apa kemudian? Al-Fatih kemudian yakin. Berarti kalau seandainya ada tantangan, pasti dia mampu melakukan sesuatu untuk menghadapi tantangan itu. Yang jelas Allah telah menjanjikan, wa may yattaqilla yaj'alhu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dia paham dan dia percaya. Pucuk dicinta, ulam tiba. Satu hari seorang seniman senjata namanya Orban datang pada Kaisar Konstantinopel karena kesamaan akidah. Dia tawarkan, bos, saya punya senjata baru. Mau bikin nggak bos? Kira-kira Kaisar bilang begini, bagus juga senjata lo. Berapa bikinnya? Fee-nya segini. Materialnya saya perlu ini dan saya perlu duit sendiri untuk memulai pembangunannya. Kaisar berkata, sorry, kita lagi nggak ada duit. Gini aja, kamu tunggu di sini, kita kumpulkan duit dulu. Nanti kalau kami berhasil kumpulkan duit, nanti kamu akan panggil lagi dan kemudian akan kita buat senjatamu. 1 tahun Orban menunggu di sana, tidak dibangun senjatanya. Namanya seniman senjata, gak punya ideologi. Yang penting kemudian adalah dalam pikiran dia, yang penting senjatanya dia buat. Dan kemudian apa terjadi? 1 tahun kemudian dia pergi ke tempat tetangga, datang pada Muhammad Al-Fatih lalu bilang kira-kira begini, bos, ada senjata baru nih bos, mau bikin gak bos? Al-Fatih pertama kali ketemu dia berkata begini, bisakah engkau membuat sebuah proyektil yang bisa melontarkan peluru sebesar ini? Lalu kemudian bertanyalah Orban, apakah engkau ingin menaklukkan tembok Konstantinopel? Kalau iya kenapa? Kalau iya kebetulan saya sudah tinggal 1 tahun di situ. Saya tahu setiap sudut-sudut tembok Konstantinopel, ketebalan mereka, dan bahkan jangankan untuk menghancurkan tembok Konstantinopel, seandainya di depan saya ada menara Babilonia, maka menara Babilonia akan saya hancurkan dengan senjata saya. Sombong, tapi nggak ada masalah. Berapa mau dibayar? Saya dibayar segini sama Kaisar Konstantinopel. Lipatkan 4 kali lipat, buatkan pada saya senjatanya. Dalam menjangka waktu 3 bulan, Orban membuatkan senjata buat Muhammad Al-Fatih, yang kemudian blueprintnya sampai sekarang masih ada. Namanya The Basilica Cannon atau The Great Turkish Bombard. Sebuah meriam yang kemudian memuntahkan peluru 0,7 meter, kalibernya 0,7 meter.
beratnya sekitar 18,2 ton, kemudian panjangnya sekitar 5,2 meter, sekali tembak jarak tembaknya 1,6 km, dan sekali memuntahkan peluru 680 kg. Bayangkan berapa sapi itu kan gitu kan ya, 680 kg. Ketika 3 bulan sudah jadi, besoknya mau dites pada tanggal 10 Januari 1452, maka Al-Fatih memerintahkan pada seluruh pasukannya, kasih tahu pada setiap orang bahwa besok orang hamil jangan keluar rumah karena ini ledakannya bakal menggema. Dites, duar 10 km terdengar, ciu, dem, 2 meter di bawah tanah. Al-Fatih berkata, bagus, saya senang dengan senjata Anda. Sekarang tolong buatkan saya ukuran yang 2 kali lipat. Gimana caranya? Ya terserah, kan kamu serimanya, bukan saya. Akhirnya kemudian Orban dalam jangka waktu 1 tahun berikutnya membuat kemudian senjata jumlah 69 meriam. 1 meriam ukuran 5,2 meter, 1 meriam lagi 2 kali lipat ukuran monster 8,4 meter, dan sisanya standar yang sampai sekarang masih bisa kita lihat. Nih ukuran standar yang ukurannya 3-4 meter, sampai sekarang masih ada di Inggris. Nanti kalau kapan-kapan, ini ceritanya ada di sini karena Ratu Elizabeth minta sama Khalifah pada waktu itu. Karena Khalifah sudah diminta 2-3 kali, dia kasihan, dia kasih. Nanti kapan-kapan kalau kita mau kita ambil lagi. Nah jadi kira-kira itu. Jadi kalau ada artis di situ, kira-kira artisnya segede begini. Oh ada artis terus, itu pesan sponsor. Ada kemudian meriamnya. Nah semuanya sudah disiapkan. Akhirnya Al-Fatih mencoba menaklukkan Konstantinopel. Pada tanggal 6 April 1453, pasukan dibariskan menuju Konstantinopel, dan inilah kota Konstantinopel, Bapak Ibu sekalian. Kota Konstantinopel dililingi oleh sebuah tembok 3 lapis yang bukan ukuran 100 atau 200 meter. Ukurannya 7,5 km membentang dari pantai sampai ke pantai. Berapa? 7,5 km. Cawang sampai ke Senayan. Itu tembok semuanya. Nah pada waktu itu Al-Fatih menyerang dari 3 arah. Sebelah selatan dia berusaha menggedor lewat Laut Marmara. Dari sebelah timur dia berusaha memasuki Teluk Tanduk Emas dan menyerang dari sebelah utara. Dan dari sebelah barat konsentrasi pasukan beliau bariskan untuk menggedor tembok Konstantinopel. 400 kapal dikonstruksi khusus untuk kemudian menggedor dari sebelah lautan. Dari sebelah lautan juga diperintahkan beberapa kapal kecil untuk menembus Teluk Tanduk Emas. Dan total pasukan yang kuat dari sebelah barat 250.000 orang berbaris dari Adrianopel menuju Konstantinopel dalam waktu 1 bulan. Dan ketika tanggal 6 April mereka sampai di depan Konstantinopel, mereka membariskan diri di depan tembok Konstantinopel, cukup jauh untuk ditembak dengan panah dan cukup dekat untuk disaksikan oleh orang-orang Konstantinopel, dan melakukan sebuah pertunjukan keimanan yang sampai sekarang masih diingat oleh orang-orang Konstantinopel. Pada tanggal itu 6 April bertepatan dengan hari Jumat, dan mereka sholat Jumat di depan tembok Konstantinopel. Untuk pertama kalinya orang-orang Konstantinopel setelah absen kira-kira 700 tahun, mereka benar-benar menyaksikan di depan mereka ancaman yang besar oleh umat muslim yang mereka yakini sebagai kejatuhan mereka. Pasukan berkumpul dan mereka mulai menyerang dari sebelah selatan, sebelah timur, dan dari sebelah utara. Kira-kira yang menang siapa? Muhammad Al-Fatih atau Konstantinopel? Maunya? Muhammad Al-Fatih. Tapi tidak semudah itu. Apa yang terjadi? Pasukan laut yang sudah disiapkan 400 kapal habis oleh 27 kapal Konstantinopel. Loh kok bisa begitu? Nggak salah tulis? Nggak. 27 kapal menang melawan 400 kapal. Karena saya lupa menyebutkan bahwa orang-orang Itali paling pintar membuat kapal pada saat itu. Venesia, Genoa itu sangat luar biasa hebat. Dan mereka buat kapal 10-14 kali lipat besar daripada kapalnya kaum muslim. Jadi wajar saja. Mereka menguasai navigasi lautan, menjadi hegemoni di lautan selama hampir 13 abad. Sementara orang-orang muslim baru menjadi hegemoni lautannya baru sekitar 2 abad saja. Kalau total kemudian di lautan, apalagi dari sebelah timur dipasang rantai berat segede kingkong yang mengakibatkan tidak satupun kapal yang bisa masuk. Dari sebelah barat, bukankah ada meriam? Betul, meriam ditembakkan satu demi satu, dan setiap tembakan menghasilkan sebuah kehancuran tembok yang sangat besar. Tapi baru ketahuan ada kelemahan. Apa kelemahannya? Reloadnya 3 jam sekali. Paham tidak saya? Jadi Pak, juar, tunggu dingin dulu, lumuri dulu dengan minyak, kemudian tunggu dingin lagi, kemudian bawa lagi kemudian biji pelurunya, masukin mesiu lagi, arahkan lagi, kemudian yang benar tembak 3 jam sekali, urusannya nggak selesai. Tembak, dar, kemudian hancur, semen lagi, dar, hancur, semen lagi, dar, hancur, semen lagi, urusannya nggak selesai. Bayangkan, dari tanggal 6 April 1453 sampai tanggal 20 April 1453 tidak ada secercah kemenangan pun yang kemudian ada pada kaum muslimin. Yang setiap hari mereka lihat sebaliknya, sebuah harapan yang semakin menipis, kemudian mayat-mayat semakin banyak, dan kemudian logistik juga semakin menipis. Coba bayangkan, perang itu bukan mabit, bisa dipahami tidak saya? Untuk hari ini saja panitia menyiapkan coffee break pada teman-teman sekalian, saya yakin itu adalah sangat susah sekali. Betul begitu? Ini perang, pasukan yang dibawa berapa? 250.000. Setiap hari adalah keuntungan bagi yang dikepung dan kerugian bagi yang mengepung.
Satu hari 250.000 kalau dikasih makan. Kalau kata Rasul, 10 orang yang berperang itu dikasih makan 1 kambing, maka 1 hari berapa kambing yang dipotong? 25.000 kambing, 25.000 kambing yang dipotong. Jangan pikirin kambingnya, pikirin secara sanitasi. Kalau 1 hari 1 orang harus kemudian buang air kecil 1 liter, maka berapa liter yang harus dibuang di situ? Fesesnya berapa banyak? Dan jangan main-main, ini penting karena Alexander Agung meninggal kemudian kalah di India gara-gara permasalahan sanitasi. Nah, ini menjadi masalah. Maka seluruh orang kemudian menyalahkan Muhammad Al-Fatih. Mulai muncul suara-suara sumbang. Gara-gara dia ini, gara-gara ambisi dia menaklukkan Konstantinopel, maka mengorbankan seluruh kaum muslimin. Gara-gara dia mempercayai sesuatu janji yang gak jelas. Bukankah kata Allah di dalam Al-Quran, nyawa kaum muslimin lebih berarti daripada dunia dan seisinya? Sudah salah pakai dalil lagi. Ini orang paling saya sebut. Sudah salah pakai dalil lagi. Nah, kemudian setelah itu terjadi, semuanya Al-Fatih mengetahui kemudian kerugian pada posisinya. Dia kumpulkan seluruh pasukannya. Kemudian dia berkata pada setiap komandan, sampaikan saran Anda bagi saya, kita akan lanjut atau tidak. Tidak ada orang berani berbicara. Semuanya diam. Hanya ada 1 orang yang berani angkat bicara, seorang penasihat yang paling senior. Kemudian jenggotnya putih. Dia berkata, wahai Muhammad Al-Fatih, saya ini adalah seorang penasihat dari zaman bapakmu. Saya tahu setiap langkah-langkah engkau. Saya tahu bagaimana potensi engkau dan bagaimana terkenalnya engkau di dunia sekarang. Tapi menurut saya, untuk sekarang kita mundur aja dulu. Kita terima aja 70.000 keping emas. Itu lebih berharga dan kita mundur dan kita siapkan pasukan kembali. Al-Fatih tidak senang dengan usul seperti ini. Maka ada 1 orang yang mengebrak meja, keluar, namanya Zagorus Pasa, seorang mualaf dari Yunani. Dia katakan, jangan dengar kata-kata dia. Sesungguhnya kita berbaris ke sini, sesungguhnya tidaklah kita mencari kemudian untuk hidup dan kembali lagi, melainkan kita harus mati syahid. Dan saya perlu beritahu bahwa Alexander Agung datang dari barat ke dunia timur. Dia membawa jumlah pasukan setengah dari pasukan kita, dan dia berhasil menaklukkan sebagian besar timur. Kita membawa 2 kali lipat pasukan, saya tidak terima. Seandainya kita harus kemudian tertahan di bawah susunan batu-batu ini. Tidak. Apapun yang kita lakukan, apapun yang telah kita mulai, harus kita selesaikan. Jadi lanjut atau tidak nih kira-kira nih? Lanjut? Oke, Al-Fatih berkata, kalau kita lanjut, apa masalahnya sekarang? Kita tidak bisa mendobrak dari sebelah selatan, tidak pula dari sebelah barat, dan tidak pula dari sebelah utara. Lalu apa saran Anda? Kemudian salah satu prajurit mengatakan begini, gini Pak, sebelah sini, ini dihuni oleh pasukan bertahan seluruhnya. Mereka terkonsentrasi di sebelah barat. Setiap kerusakan yang kita bisa buat pada tembok mereka akan perbaiki dengan cepat karena mereka terkonsentrasi di sana. Tapi wilayah sebelah utara sama sekali kosong karena mereka memasang rantai di sini. Mereka benar-benar yakin bahwa daerah di sini tidak ada kemudian yang harus dipertahankan, sehingga semuanya ke sebelah sini, ke sebelah barat. Seandainya kapal kita bisa masuk ke dalam Teluk Tanduk Emas, maka mereka akan terpecah konsentrasi pertahanan dan tentunya tembok-tembok itu tidak dapat diperbaiki sebagaimana awalnya. Maka mereka mengatakan ini harus kemudian kita masuk ke sana. Apa masalahnya? Rantai yang sedikit kok. Terus dia baik. Potong aja, gak bisa, sudah kami coba, tidak bisa kemudian kami potong, sudah kemudian kami ditembak mati dulu dari atas. Udah gampang, tabrak aja pakai kapal, kapalnya karam. Terus seperti apa lagi? Dalam kondisi deadlock, dalam kondisi tidak ada satupun usul yang kemudian dapat dilakukan, Al-Fatih berkata pada pasukannya dengan sangat santai sekali, kalau seandainya kita tidak bisa untuk melakukan apapun terhadap rantai ini, maka biarlah kita melaluinya. Bagaimana caranya? Gampang, kita kan punya kapal. Kapalnya kita daratkan dulu di Galata. Setelah kapalnya kita daratkan di Galata, maka kapalnya kita angkat. Setelah kita angkat, kita balikin lagi. Gampang kan? Sekarang kapal kita sudah berada di dalam musuh. Pasukannya berkata, iya juga ya. Kenapa gak kepikir sama saya? Lalu mereka berkata, tapi mohon maaf Sultan, apakah Sultan lupa kalau Galata ini adalah sebuah bukit? 1,5 kilometer ini. Al-Fatih berkata, saya tahu itu adalah sebuah bukit dan saya beritahu, kalau seandainya kita tidak satupun yang menyangka bahwa kita akan memindahkan melalui bukit Galata, maka tidak satupun orang Konstantinopel akan menyangka bahwa strategi ini akan kita ambil. Ini strategi sempurna dan Rasul mencontohkan bahwa dalam setiap perang Rasul selalu tidak terduga. Kejutan adalah favorit Rasulullah. Maka pada tanggal 21 April 1453 disepakati bahwa kapal-kapal mereka akan dilabuhkan di atas bukit Galata. Apa yang terjadi pada esoknya? Esoknya yang terjadi adalah sebuah keajaiban strategi perang. Apa yang terjadi? 72 kapal pindah dari Selat Bosforus kepada Selat Tanduk dalam waktu 1 malam. Berapa yang pindah? 72 kapal pindah dari Selat Bosforus kepada Selat Tanduk dalam waktu 1 malam.
Pada tanggal 22 April 1443, orang-orang Konstantinopel terbangun dengan takbir dari arah yang tidak seharusnya mereka dengar. Mereka mendengar takbir dari atas Bukit Galata, kemudian mereka berlari ke atas menara yang paling tinggi Tunggang Langgang, menyaksikan ke arah Bukit Galata. Yang mereka saksikan pada saat itu adalah sebuah horor. Bendera La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah berkibar di atas Bukit Galata, dan ketika mereka saksikan pandangan mereka ke bawah, yang mereka saksikan adalah sebuah pemandangan yang merenggut nyali mereka semuanya. Yang mereka saksikan sebuah kapal berbaris satu demi satu, mengikuti satu dengan yang lain, dan mereka menjadikan ombak-ombak, pengganti ombak adalah bukit-bukit Galata. Layar-layar mereka dikembangkan, dayung-dayung digerakkan, seolah-olah mereka sedang berlayar di atas lautan. Maka ketika mereka menyaksikan itu, mereka berkata pada saudara yang lain, tolong cubit kami agar kami terbangun dari mimpi buruk. Tapi sayangnya mereka tidak bisa lepas dari mimpi buruk mereka. Satu demi satu kemudian mereka lihat perairan mereka dikuasai, dan mereka berkata, Konstantinopel is over. Konstantinopel sudah selesai. Kenapa? Konstantinopel dihuni oleh orang-orang yang takut dengan orang yang gila. Muhammad Al-Fatih berhasil mengganti ombak-ombak lautan menjadi bukit-bukit Galata. Peperangan dilanjutkan sampai tanggal 27 Mei 1493. Al-Fatih melakukan apapun yang dia bisa untuk kemudian menaklukkan Konstantinopel. Tipu daya perang, inovasi perang, semua dikerahkan. Dalam satu perang saja, Al-Fatih mengerahkan 4 inovasi perang, termasuk menemukan mortir, sampai kemudian menemukan cara untuk kemudian membuat lubang yang sangat besar di tembok Konstantinopel yang tidak mungkin untuk diperbaiki lagi. Maka pada tanggal 27 Mei 1493, Al-Fatih mengatakan pada seluruh komandannya, hentikan perang. Besok jangan lanjutkan perang, karena saya inginkan besok Anda semua untuk berpuasa. Karena saya perlu memberitahu pada Anda bahwa tanggal 29 kita akan melakukan sebuah serangan umum. Kalau seandainya kita berhasil, maka kita menguasai Konstantinopel. Bila tidak, biarlah kita terkubur di bawah kota ini. Maka pada tanggal 29 persiapkan diri Anda, berpuasalah pada tanggal 28. Pada tanggal 28, seluruh pasukan diliputi oleh suasana syahdu. Alunan Al-Quran terdengar di setiap bagian daripada tembok-tembok Konstantinopel dan juga barak-barak kaum muslimin. Satu orang dengan yang lain saling menasehati, karena mereka tahu bisa jadi mereka tidak bertemu setelah hari esok. Dan kemudian pada jam 1 mereka semua bertahajud. Setelah selesai bertahajud, Al-Fatih mengumpulkan mereka dan menyampaikan pada mereka dengan sebuah khutbah yang kita kenal sampai dengan sekarang. Seandainya penaklukan kota Konstantinopel sukses, maka sabda Rasul telah menjadi kenyataan, dan salah satu mujizatnya telah terbukti. Maka kita akan mendapatkan bagian daripada apa yang telah menjadi janji daripada hadis ini, yaitu kemuliaan dan penghargaan. Untuk itu, sampaikan pada setiap pasukan bahwa kemenangan besar yang kita capai akan menambah ketinggian dan kemuliaan Islam. Untuk itu, wajib bagi setiap pasukan untuk menjaga syariat di depan mata dia. Dan jangan sampai ada satupun pasukan yang melanggar syariat yang mulia ini. Karena kenapa? Al-Fatih paham betul bahwa kemenangan dia bukan diakibatkan oleh kehebatan perang dia dan kekuatan strategi dia, tapi cuma satu sebab, karena izin dan pertolongan Allah. Maka pada waktu itu Al-Fatih benar-benar berpesan agar jangan melakukan maksiat. Ketika itu jam 1 semua disiapkan, jam 4 peperangan dimulai, dan sebelum kemudian matahari bersinar di sebelah timur, the rest is history. Semuanya sudah terjadi. Al-Fatih masuk dari sebelah barat, kemudian dia mengucapkan ketika memasuki tembok Konstantinopel, Alhamdulillah. Semoga Allah merahmati para syuhada, memberikan kemuliaan kepada mujahidin, serta kebanggaan dan syukur buat rakyatku. Beliau berjalan menuju gereja Hagia Sophia, melirik ke kiri dan ke kanan dan mengucap, dikatakan, kami tidak akan memperlawan kalian sebagaimana kalian memperlawan kami di Spanyol, karena di saat yang sama terjadi Reconquista. Spanyol banjir darah kaum muslimin, dan Al-Fatih mengatakan, keluar dari kota ini bila kalian ingin, kalian akan dijamin. Barang siapa yang tetap tinggal di kota, mereka akan dijamin propertinya. Tapi kami minta agar tempat ini dijadikan sebagai masjid. Jam 7 pasukan Al-Fatih masuk ke dalam Konstantinopel. Zuhur semua dibereskan, seluruh patung-patung disingkirkan, seluruh gambar-gambar ditutupi dengan lumpur, kemudian disiapkan kemudian untuk menjadi tempat sholat. Asar, azan pertama berkumandang di langit Konstantinopel, dan sampai detik ini tidak sekalipun azan berhenti berkumandang di langit Konstantinopel. Tapi sayang sekali tempat ini sekarang dijadikan sebagai tunggu kita balik lagi ke sana, insya Allah. Seperti sebuah dongeng, betul begitu? Kayak dongeng. Ini bukan dongeng Bapak Ibu sekalian. Ini adalah gambaran izah kita, gambaran kemuliaan kita ketika kita memegang Islam. Apa rahasia mereka? Ini yang kita bisa lihat Bapak Ibu sekalian. 54 hari mereka berperang. Bayangkan, 54 hari mereka berperang. Bukan mabit, 54 hari berperang nih. 54 hari mereka berperang, dan 825 tahun penantian semenjak muncul dari lisan Rasulullah, la tuftahanal Konstantinia fala ni'mal amiru amiruha fala ni'mal jaisu dalikal jais, hingga 825 tahun kemudian ada seorang muda berhasil masuk dan mengatakan, ini janji Rasulullah. Semenjak saat itu tidak satu pun berhenti percaya.
Tidak satupun berhenti menyetorkan darah mereka untuk menyirami tanah Konstantinopel, menggedor tembok Konstantinopel atas nama Allah, menagih janji Rasulullah, karena mereka yakin setiap lisan Rasul tidak mungkin bohong. Bisa dipahami kira-kira saya Bapak Ibu sekalian. 825 tahun. Keyakinan seperti apa yang bisa diwarisi selama 825 tahun? Generasi berganti generasi, orang berganti orang, tidak berhenti mereka percaya. Keyakinan seperti apa? To look beyond the eyes can see. Mereka percaya bahwa kata-kata Rasul pasti benar, kata-kata Rasul pasti nyata. Kapan ditaklukkan Konstantinopel? 29 Mei 1453. Salah. Kapan? Hakikatnya Konstantinopel takluk ketika Rasul berkata, la tuftahana Konstantinia, maka bagi kaum muslimin it's over, selesai, urusannya beres. Bonusnya baru 1453. Bisa dipahami gitu saya? Maka bagi kaum muslimin, seandainya seluruh dunia, setiap sudut dunia berkata tidak mungkin, seandainya seluruh sudut dunia mengatakan kamu menghayal dan ini tidak bisa dilakukan, selama Rasul bilang iya, it's enough, cukup. Alasan apa lagi yang mau kita buat untuk taat pada Allah? Cuma satu dia alasan cukup. Maka begitu kita lihat apa rahasia mereka? Ini rahasia mereka. They believe in something that cannot be seen by eyes. Inilah rahasia kaum muslimin. Inilah rahasia mereka yang sekarang tidak ada pada kita. Yang bisa kita lakukan, yang pintar kita lakukan sekarang adalah melihat dengan mata. Melihat sesuatu yang zohir. Ditawarkan uang, ditawarkan kemudian jabatan, ditawarkan kekuasaan, zohir bagi kita. Tapi sama sekali kita tidak pernah melakukan apapun yang dilakukan oleh pejuang-pejuang Islam dan kesatria Islam. To look beyond the eyes can see. To see something that cannot be seen by eyes. Mereka percaya pada itu dan mereka bisa melihat itu. Sumayyah, seorang syahidah pertama. Bagaimana beliau meninggal? Disiksa bersama Yasir suaminya. Anaknya Amr bin Yasir diikat dengan tiang. Kemudian menyaksikan dua orang tuanya dibunuh di depan mata dia. Bapaknya diikat dengan kuda sebelah kiri dan sebelah kanan, terpecah di tengah-tengah. Ibunya disiksa terlebih dahulu dengan ditombak dari kemaluan sampai tembus pada lehernya. Sakit gak? Sakit. Ketika itu Rasulullah lewat ke depan mereka lalu berkata, Sobron ala Yasir, sabarlah wahai keluarga Yasir. Kami tidak pernah menjanjikan pada kalian apapun kecuali menjanjikan bahwa perjuangan Anda ini akan mendapatkan surganya Allah. Apa kata Sumayyah? Sumayyah langsung menjawab, ya Rasulullah, gak usah nanti, surganya sudah di depan mata saya ini. Dia lihat pakai mata atau tidak? Yang dirasakan apa? Sakit gak? Sakit, tapi yang diucapkan oleh Rasulullah lebih realistis daripada kesakitan yang kemudian dia rasakan. Masya Allah, percayanya dengan Rasulullah. Walaupun kemudian dia dalam kondisi yang seperti itu. They believe in something that cannot be seen by eyes. Apa yang kita saksikan sekarang dengan mata? Yang kita bisa lihat dengan mata? Kaum muslimin terpuruk di mana-mana. Muslimahnya dihinakan di mana-mana. Bahkan kaum muslimin menghinakan dirinya sendiri. Bahkan kaum muslimin menolak agamanya sendiri. Bahkan mereka lebih senang dengan perkataan orang-orang kafir. Bahkan mereka lebih senang dengan ucapan dan gaya mereka. Bahkan mereka tidak tahu apa yang harus diperjuangkan dalam agama ini. Inilah yang kita saksikan sehari-hari pada saat ini. Berapa banyak orang yang kemudian yakin dan berapa banyak orang yang kemudian berjuang untuk kebangkitan Islam. Banyak atau sedikit? Banyak atau dikit? Dikit. Kenapa dikit? But to look beyond the glory is the hardest part. Anda percaya pada janji Allah, Anda yakin pada janji Allah, dan kemudian berbuat sesuatu untuk itu adalah sesuatu yang sangat sulit. Karena itulah hanya orang sedikit yang mau melaksanakan. Oke, beberapa pertanyaan terakhir bagi Anda. To look beyond the eyes can see. Melihat sesuatu tidak dengan mata tapi dengan keimanan. Bayangkan, ada dua orang anak SD. Satu kemudian berkata, saya akan jadi juara sekelas. Satu lagi berkata, saya akan jadi juara se-Indonesia. Siapa yang berusaha lebih banyak? Se-Indonesia. Siapa yang berprestasi lebih besar? Se-Indonesia. Berarti orang kemudian inginnya besar, maka berusahanya akan lebih besar dan prestasinya akan lebih besar. Sekarang saya balik, gak usah dijawab sekarang. Mohon maaf kecuali ustaz-ustaz di depan saya. Jangan dijawab sekarang, jawab saja nanti atau jawab saja di dalam hati. Merasa sudah berprestasi di dalam Islam? Gak usah dijawab. Kalau seandainya belum merasa, berarti mungkin usaha kita mungkin tidak ada apa-apanya. Kenapa kita tidak pernah berusaha? Mungkin karena kita tidak pernah meyakini apapun. Betul begitu? Masya Allah, Muhammad Al-Fatih menaklukkan Konstantinopel 23 tahun. 23 tahun menaklukkan Konstantinopel karena keyakinannya semenjak dia kecil ditanamkan bahwa dialah penakluk Konstantinopel. Dia ingin kuat, usaha kuat, prestasinya luar biasa. Saya masuk Islam umur 18 tahun. Ketika saya masuk Islam umur 18 tahun, ketika itu saya kemudian diceritakan tentang Muhammad Al-Fatih oleh Ustaz Fatih Karim, yang kemudian sama seperti Ustaznya Mas Adi tadi. Ustaz Fatih Karim menjelaskan pada saya, kenapa namanya Fatih Karim? Karena ada seorang panglima yang menginspirasi dia, namanya Muhammad Al-Fatih. Maka saya katakan, ketika itu saya tahu tentang Muhammad Al-Fatih dan Ustaz saya menceritakan bahwa dia menaklukkan Konstantinopel umur 23 tahun, yang belakangan ternyata saya ketemu bukan 23 tahun, tapi 21 tahun.
Nah ternyata saya katakan, kalau dia menaklukkan Konstantinopel, maka biarlah saya bagian Roma. Maka saya menamakan diri saya setelah saya masuk Islam Muhammad Al-Fatih. Itu nama saya setelah saya masuk Islam. Kenapa? Kalau Al-Fatih bagian Konstantinopel, saya bagian Roma. Mu'alaf gila ya. Udahlah, anak baru kemarin ngomong Islam, belajar wudhu dulu Bi. Saya katakan tidak ada masalah. Rasul dibilang gila, Umar bin Khattab dibilang gila, Abu Bakar dibilang gila, Muhammad Al-Fatih dibilang gila. Tambah satu lagi kayaknya nggak ada masalah. Betul begitu? To look beyond the eyes can see. Sesuatu yang hilang pada kaum muslimin, sesuatu yang nggak ada pada kaum muslimin. 23 tahun menaklukkan Konstantinopel, saya berusaha 18 tahun saya masuk Islam, 23 tahun saya berharap menaklukkan Konstantinopel. Ternyata setelah 23 tahun tidak ada yang saya taklukkan selain seorang istri. Terus saya kata pada istri saya, Dik, kalau begitu nama anak kita harus Muhammad Al-Fatih. Saya janji bahwa anak saya kalau laki-laki namanya Muhammad Al-Fatih. Ternyata 2008 kita punya anak kita perempuan, gak jadi kasih nama Muhammad Al-Fatih. Tahun 2010, alhamdulillah dapat anak laki-laki. Pas mau ngasih nama Muhammad Al-Fatih, semua namanya teman-teman saya anaknya Muhammad Al-Fatih semua. Termasuk tadi Mas Sifik itu nama anaknya juga Muhammad Al-Fatih. Kemarin, bulan kemarin ada dalam 1 minggu itu 5 orang anak lahir laki-laki. Namanya siapa? Muhammad Al-Fatih. Padahal nggak mau kalah. Oh enggak, nama anak saya lain. Nama anak saya Muhammad Fatih Alif. Itu nama anaknya Fatih Karim, ustadz saya. Muhammad Fatih Alif. Maksudnya apa? Anak saya itu Alif, angka pertama, yang lainnya belakangan. Yang lain nggak mau kalah. Nama anak saya Muhammad Fatih Al-Awal, awalan. Dulunya yang lain belakangan juga. Saya bingung nama anak saya kalau gitu apa? Oke, kalau gitu saya kasih tahu nama anak saya adalah nama sama istri saya. Nama anak kita adalah Sifar Muhammad Al-Fatih 1453. Ada angkanya di belakang. Angkanya gimana itu? Nah itu 1453. Nah kemudian ketika saya bawa kemudian ke catatan sipil, mereka berkata, Pak ini maksudnya apa Pak? 1453. Iya, 1453. Maksudnya ditulis 1453? Bukan, 1453 angka. Pak, ini serius? Ya serius lah. Pak, 20 tahun saya bekerja Pak. Belum ada Pak yang nulis begini Pak. Makanya sudah 20 tahun bikin sekarang. Ini gak mungkin Pak. Wiro Sableng aja boleh 212, masa anak saya gak boleh? Wah Pak ini kalau ujian nanti gimana ngelingkerinnya Pak? Gak usah bikin ujian deh. Oh buat aja. Akhirnya anak saya dikasih 1453. Alhamdulillah anak pertama saya Sifar Muhammad Al-Fatih 1453. Untuk apa? Ada 2 alasan. Satu, saya pengen supaya anak saya sadar bahwa dia tahu bapaknya stres. Paham ya? Saya nggak tahu sampai kapan saya bisa hidup, saya nggak tahu sampai kapan saya bisa ngajarin anak saya, tapi beban yang saya berikan pada nama dia itu sudah cukup. Suatu hari ketika dia tanya saya atau dia tanya pada orang lain, kenapa saya dikasih nama 1453? Saya kasih tahu, jangan tanya saya, buka internet, ketik 1453 dan Anda akan menemukan banyak literatur bahwa pada tahun itu, pada masa itu seluruh orang Eropa, seluruh orang Roma yakin bahwa Islam akan menguasai dunia. Paham tidak saya? Orang ini nggak berhenti sampai di situ. 21 tahun dia menaklukkan Konstantinopel, sampai umur 49 tahun dia meretas jalan menuju ke kota Roma. Umur 49 tahun akhirnya dia berhasil mendarat ke kota Otranto yang merupakan kira-kira sekitar 100 km dari kota Roma. Dia memberangkatkan pasukan dengan jumlah yang jauh lebih besar untuk menaklukkan kota Roma dibandingkan menaklukkan Konstantinopel. Tapi ternyata Allah menakdirkan lain. Innalillahi atau alhamdulillah, Allah mewafatkan dia. Karena kenapa? Allah mencukupkan dia hanya untuk menjadi penakluk Konstantinopel. Berarti ada satu hadiah yang tersisa bagi umat zaman sekarang. Takluknya kota Roma. Percaya atau enggak? Yakin? Takbir! Saya harusnya tahun ini dijadwalkan ke Turki, tapi ternyata nggak jadi. Padahal 2 kesempatan saya kemudian dijadwalkan ke Turki dan alhamdulillah atau innalillah lagi, dua-duanya nggak jadi. Nah saya nggak tahu kenapa, padahal sudah dekat sekali ternyata nggak jadi. Nah ternyata tahun ini Allah malah menakdirkan bisa jadi. Saya nggak tahu kalau nggak jadi lagi, mungkin ke Roma. Nah, jadi ketika kemudian kantor saya kemudian mengatakan untuk tahun ini kita kemudian tur ke kota Konstantinopel. Alhamdulillah bapak saya mengabulkan, saya mau ke Turki karena atasan saya juga bapak saya. Nah kemudian besok-besoknya diganti. Gak jadi nih ke Konstantinopel, yang lain gak suka, bos-bos lain gak mau, belanja aja di Itali. Nah karena itu kita mau ke Roma. Oh jangan, Konstantinopel dulu baru Roma. Bapak saya bilang begini, dia masih non muslim tapi dia bilang begini, udah ikut aja dulu, gak apa-apa, kamu survei ke Roma, nanti kalau gak bisa ditaklukkan nanti balik lagi. Itu kata bapak saya. Bapak saya yakin dengan kebangkitan Islam. Ketika saya sampaikan buku saya pertama Beyond the Inspiration, Menara Kisah Kemudian Ada Bendera Rasul, bapak saya percaya bahwa Roma akan takluk dengan Islam. Kalau seandainya ada orang muslim nggak percaya, terlalu. Itu alasan pertama. Alasan kedua, ketika kemudian dia gede, anak saya, dia kenalan sama orang, kemudian akan ditanya, siapa namanya? Sifar Muhammad Al-Fatih 1453. Orang pasti tanya, apa tuh 1453? Nah dengerin dulu, saya mau dakwah dari awal sampai akhir. Begini ceritanya. Terima kasih. Ini bisa saya sampaikan, mohon maaf
kalau ada kesalahan. Mudah-mudahan kita diangkat dosa kita karena melalaikan. Kemudian sholat kita, mudah-mudahan setelah ini kita sholat berjamaah. Dan mudah-mudahan Allah memberikan manfaat yang lebih besar pada kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.